Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to English class with Mr. Kun Kun. In this video, we are going to learn about special days. Ya, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan special days itu? Kalau dalam bahasa Indonesia itu sih hari spesial, ya. Mungkin pas kita ulang tahun atau kita lulus sekolah, ya kan? Seperti itu. Mungkin buat orang tua kita special day-nya ketika mereka menikah. Jadi seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan tanggal. Jadi untuk video ini kita akan belajar tentang cara membaca tanggal dalam bahasa Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga akan belajar tentang ordinal numbers. Ya, apa sih ordinal numbers? Nanti kita akan tahu di dalam video ini. Ya, jangan skip. Next. Untuk membaca tanggal itu selalu berhubungan dengan bulan dan juga tahun. Nah, di sini Mister akan tanya, how many months in a year? Ada berapa bulan dalam setahun? Pasti udah tahu kan? The answer is 12. There are 12 months in a year. Ya, ada 12 bulan dalam satu tahun, dari Januari sampai Desember. Oke, in English, ya, dalam bahasa Inggris, bulan itu hampir sama bacanya dengan bahasa Indonesia. Tetapi ada beberapa yang berbeda. Silakan teman-teman menyaksikan bulan-bulan dalam bahasa Inggris. Ya. Mister akan menyebutkan one by one, satu demi satu, bulan dari Januari sampai Desember. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Ya, ada beberapa yang sama, ada juga yang berbeda. Meskipun tulisannya sama, itu belum tentu bacanya juga sama ya. Contohnya April dalam bahasa Inggris itu bacanya April. Oke, jadi teman-teman harus mengingat bagaimana cara membaca bulan dalam bahasa Inggris. Next, kita ke tanggal. Nah, di sini bagaimana cara membaca tanggal dalam bahasa Inggris? Kita dapat menggunakan ordinal numbers untuk membaca tanggal dengan menambahkan ST, ND, RD, dan juga TH di belakang angkanya. Ya. Kenapa kok kita menggunakan ordinal numbers? Apa sih itu ordinal numbers? Yaitu bilangan yang merujuk kepada suatu tingkatan atau ke titik-titik. Ya. Contohnya ini 2ND berarti kedua, atau 3RD itu ketiga. Tapi dalam bahasa Inggris bacanya bukan 2ND loh ya. Kita akan bahas ini di video ini. Next. Nah, Mister tadi udah bilang ada ST, ND, RD, dan juga TH. Kira-kira siapa saja yang angka berapa saja yang akhirannya itu menggunakan ST, ND, RD, dan TH? Kita mulai dari yang ST dulu. Yang pertama itu ada angka 1, itu bacanya fourth ya. Kemudian ada 21 atau 21st, and 31 yaitu 31st. Jadi yang endingnya 1, 41, 51, 101, 201 itu akhirannya tetap menggunakan ST. Oke, kemudian ND itu digunakan untuk angka 2 yaitu bacanya second, kemudian 22 20 second, 32 30 second, dan selanjutnya. Untuk RD itu digunakan untuk angka yang terakhirnya adalah 3. Contohnya 3 itu bacanya third. Ya, kalau cardinal numbers itu kan 3, tapi kalau ordinal numbers itu bacanya third. Kemudian ada lagi 23rd, 23. Nanti kalau 53 berarti ya 53rd. Seperti itu.
Kemudian yang untuk terakhir yang TH itu berarti sisanya itu ada kata 4, 4, kemudian 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 ya. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 0 itu akhirnya menggunakan TH semua. Entah 1000, 10.000 atau tidak nanti 1008, 1.006.000. Nah, itu semuanya menggunakan TH. Tetapi ada 3 pengecualian, yaitu angka lain yang boleh menggunakan TH, yaitu ini 11, 12 dan 13. Ya, ini pengecualian. Jadi 11, 12, 13 itu menggunakan TH, bukan ST, ND ataupun RD. Khususon 3 angka aja. Oke. Kemudian tidak lepas juga kita membaca tanggal itu berarti juga menggunakan tahun di belakangnya. Bagaimana cara membaca tahun? Kita ada contoh 1995 atau gampangnya kita menyebutnya 1995. Kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama 19, yang kedua 95. Nah, 19 bahasa Inggrisnya adalah 19. 95 bahasa Inggrisnya 95. Tahun 1995 bahasa Inggrisnya 1995. Ya. Kalau 1920 berarti 1920, seperti itu. Next, kita membaca tahun yang 2000-an. Di sini ada 2011. Ya, 2011 kita bagi menjadi 2 bagian juga. Yang pertama 2000-nya, kemudian yang satunya 11. 2000 bahasa Inggrisnya adalah 2000. Ya. Kalau 11 bahasa Inggrisnya 11. 2011 bahasa Inggrisnya 2011. Gampang ya. Kalau 2010 2010. 2020 2020. Jadi seperti itu. Gampang. Oke, kemudian bagaimana how to read a date? Bagaimana cara menulis atau membaca jam atau membaca tanggal dalam bahasa Inggris? Yang pertama, write the month in the beginning. Ya, kalian tulis dulu atau baca dulu bulannya di depan. Ya, setelah bulan, kemudian write the date. Kemudian tulis tanggalnya. Tanggalnya ingat ya, harus pakai ordinal numbers tadi. Yang ketiga, baru teman-teman menuliskan tahunnya di paling belakang. Contohnya 1 Januari 1998. Yang pertama adalah tulis bulannya dulu. What's the month? It is January. Ya, January. Kemudian tulis tanggalnya. Tanggalnya 1. 1 ordinal numbernya adalah first. Ya, kita tambahkan the di depannya. Berarti the first. Oke, dan yang terakhir adalah tahunnya. Tahunnya adalah 1998. 19 itu 19, 98, 98. Ya. 1 Januari 1998, bahasa Inggrisnya January the 1st 1998. Seperti itu. Contoh lagi. 22 Maret 2010. Ingat, yang pertama adalah bulannya dulu, yaitu March 22 the 22nd 2010. 2010. Ya, March the 22nd 2010. Satu lagi 17 Agustus 1945. Ingat bulannya dulu, August the 17th 1945. Ya, August the 17th 1945. Seperti itu. Sekarang kita coba, let's try. What date is today? Tanggal berapakah hari ini? Dilihat di sebelah kanan ada tanggal 16 Oktober,
tahunnya 2018. Today is October the 16th, 2019. October the 16th, 2018. Kemudian yang kedua, when were you born? Kapan kamu lahir? Semuanya lahirnya tanggal 5 Juni 2010. Ya, berarti I was born on June the 5th, 2010. June the 5th, 2010. 5 Juni 2010. Kalau teman-teman lahirnya tanggal 11 April 2009, berarti gimana? I was born on April the 11th, 2009. Seperti itu. Oke, cukup mudah ya. Sekarang Mister mau tanya, when were you born? Mister tanya tanggal lahir kalian. Ya, kalian nanti jawab seperti ini. I was born on. Nah, tanggal kalian tanggal berapa? Seperti itu. Kemudian kalian menuliskan jawaban kalian di kolom komentar di video ini. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelas kalian. Seperti itu. Oke? Mister tunggu jawaban kalian di komentar ini. Semoga teman-teman semua bisa memahami video ini dan materi pada lesson kedua ini teman-teman berhasil memahaminya seperti itu. Thanks for your attention. Don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.